Formasi timnas Indonesia kini semakin mengesankan setelah kedatangan bek tangguh Kevin Dix. Pemain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi di KBRI Copenhagen, Denmark, ini siap memperkuat skuad Garuda dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November mendatang. Kevin Dix, yang kini berstatus warga negara Indonesia, WNI, telah menyelesaikan berbagai prosedur administrasi, termasuk pembuatan KTP dan paspor, serta perpindahan federasi. Kehadirannya akan memperkuat lini pertahanan Indonesia, yang dalam waktu dekat akan menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan pentingnya peran Dix, terutama dengan kemampuannya bertahan dan pengalamannya di kompetisi Eropa bersama FC Copenhagen. Alhamdulillah, Kevin Dix sudah resmi menjadi WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadirannya akan memperkuat lini belakang kita, apalagi menjelang laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama GBK, Senayan, ujar Erick. Selain Kevin Dix, dua pemain keturunan lainnya, Ulla Romeni dan Mauro Zijlstra, juga tengah dipersiapkan untuk menambah daya serang tim. Ulla Romeni, yang kini berkiprah di FC Utrecht, dikenal sebagai striker andal yang berpotensi menjadi pilihan utama di lini depan bersama Rafael Struijk. Sementara itu, Mauro Zijlstra dari Volendam juga berpotensi menjadi penyerang pelapis, menambah kedalaman skuad Indonesia. Prediksi formasi timnas Indonesia 3-4-3. Dengan Kevin Dix. Dengan kehadiran Dix, timnas Indonesia diprediksi akan tampil dengan formasi 3-4-3. Di lini belakang, Dix dapat diandalkan bersama Mads Hilgers dan Jai Itzes sebagai tembok pertahanan yang kokoh. Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di posisi gelandang sayap akan menyuplai umpan dari sisi lapangan. Sementara duet Tom Haye dan Ivar Jenner akan menjadi motor permainan di tengah. Di lini depan, Romeni memiliki peluang besar untuk tampil sebagai penyerang sayap kanan, mendampingi Rafael Struijk sebagai penyerang utama, dan Ragnar Oratmangoen di sayap kiri. Dengan komposisi ini, timnas Indonesia akan memiliki variasi serangan yang lebih tajam. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia 3-4-3. Kiper, Martin Paes bek, Kevin Dix, Mads Hilgers, Jai Itzes gelandang sayap, Sandy Walsh, kanan, Kelvin Verdong, kiri, gelandang tengah, Tom Haye, Ivar Jenner penyerang, Ragnar Oratmangoen, kiri, Rafael Struijk, tengah, Ulla Romeni, belum fix, kanan. Media Cina, Sohu sangat yakin timnas Indonesia akan kalah dari Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada 15 November 2024. Turut diketahui bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Laga melawan Jepang sangat penting bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda dituntut mampu meraih poin dalam laga tersebut. Sejauh ini timnas Indonesia baru mengoleksi 3 poin klasemen sementara grup C hasil dari 3 kali seri dan sekali kalah. Adapun kekalahan itu didapati timnas Indonesia saat bertandang melawan Cina beberapa waktu lalu. Indonesia kalah dengan skor 1-2 dari Cina. Media Cina, Sohu menyebut timnas Indonesia dan Bahrain merupakan saingan utama Cina dalam memperebutkan posisi 4 besar demi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sohu menyebut bahwa timnas Cina akan berusaha mengalahkan Bahrain pada 14 November 2024 mendatang. Media Cina itu pun menyebut Cina akan diuntungkan jika menang melawan Bahrain, sebab Indonesia diyakini akan sulit meraih poin dari lawan kuat, Jepang. Peluang Indonesia untuk meraih poin kecil, karena mereka akan menghadapi tim kuat Jepang. Ini akan jadi kesempatan bagi Cina untuk lepas dari posisi juru kunci klasemen grup. Jika Cina mengalahkan Bahrain, tidak hanya membuat Cina naik 1 tingkat, tapi juga akan naik ke posisi keempat,
Demikian ulasan Sohu. Media Cina itu memprediksi timnas Indonesia kemungkinan besar kalah dari Jepang dan tak berpeluang lolos ke babak keempat. Jepang disebut lawan yang sangat kuat untuk Indonesia, mengingat Samurai Biru punya rekor tak pernah kalah dari Indonesia selama 24 tahun. Kemungkinan besar Indonesia yang merupakan rival utama Cina dan Bahrain dalam perebutan tempat keempat akan kalah dari Jepang. Mereka tidak akan memiliki peluang untuk lolos ke babak penyisihan grup selanjutnya. Demikian ulasan Sohu. Media Cina, Sohu sangat yakin timnas Indonesia akan kalah dari Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada 15 November 2024. Turut diketahui bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Laga melawan Jepang sangat penting bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda dituntut mampu meraih poin dalam laga tersebut. Sejauh ini timnas Indonesia baru mengoleksi 3 poin klasemen sementara grup C hasil dari 3 kali seri dan sekali kalah. Adapun kekalahan itu didapati timnas Indonesia saat bertandang melawan Cina beberapa waktu lalu. Indonesia kalah dengan skor 1-2 dari Cina. Media Cina, Sohu menyebut timnas Indonesia dan Bahrain merupakan saingan utama Cina dalam memperebutkan posisi 4 besar demi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sohu menyebut bahwa timnas Cina akan berusaha mengalahkan Bahrain pada 14 November 2024 mendatang. Media Cina itu pun menyebut Cina akan diuntungkan jika menang melawan Bahrain, sebab Indonesia diyakini akan sulit meraih poin dari lawan kuat, Jepang. Peluang Indonesia untuk meraih poin kecil, karena mereka akan menghadapi tim kuat Jepang. Ini akan jadi kesempatan bagi Cina untuk lepas dari posisi juru kunci klasemen grup. Jika Cina mengalahkan Bahrain, tidak hanya membuat Cina naik 1 tingkat, tapi juga akan naik ke posisi keempat. Demikian ulasan Sohu. Media Cina itu memprediksi timnas Indonesia kemungkinan besar kalah dari Jepang dan tak berpeluang lolos ke babak keempat. Jepang disebut lawan yang sangat kuat untuk Indonesia, mengingat Samurai Biru punya rekor tak pernah kalah dari Indonesia selama 24 tahun. Kemungkinan besar Indonesia yang merupakan rival utama Cina dan Bahrain dalam perebutan tempat keempat akan kalah dari Jepang. Mereka tidak akan memiliki peluang untuk lolos ke babak penyisihan grup selanjutnya. Demikian ulasan Sohu.